Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jangan lupa bersholawat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan jika suatu negara yang selama ini terlihat tenang, tiba-tiba dihantam oleh rudal canggih di tengah malam. Apa jadinya jika pusat pertahanan yang dijaga ketat hancur dalam sekejap mata? Siapa yang sebenarnya berada di balik serangan itu? Dan bagaimana jika negara tersebut membalas dengan kekuatan yang belum pernah dunia lihat sebelumnya? Jangan lupa klik tombol subscribe, agar tidak ketinggalan cerita penting yang kami hadirkan secara mendalam dan penuh makna. Kamis dini hari, pukul 2.43 waktu Damaskus. Langit di atas ibu kota Suriah itu mendadak terang, bukan oleh cahaya fajar, tapi oleh kilatan rudal yang datang dari arah barat daya. Tanpa peringatan, rudal-rudal itu menghantam pusat pertahanan udara Suriah yang terletak di distrik Kashoun, hanya beberapa kilometer dari jantung pemerintahan. Gedung itu dikenal sebagai Bina et al-Tahsin. Disitulah sistem pertahanan udara Suriah terkoordinasi. Di dalamnya, para teknisi militer, ahli sistem radar, dan perwira tinggi bekerja siang malam untuk menjaga wilayah udara Suriah dari setiap kemungkinan serangan. Namun malam itu, segala teknologi canggih tak mampu melindungi gedung itu dari kehancuran. Ledakan pertama menghantam sisi barat bangunan. 5 detik kemudian, 2 rudal susulan menghancurkan lantai atas dan sistem komunikasi internal. Api berkobar, asap membumbung, dan dalam hitungan menit, seluruh struktur bangunan itu runtuh menjadi abu. Di luar gedung, terdengar sirene darurat. Tapi semuanya sudah terlambat. Serangan itu terlalu cepat, terlalu senyap, dan terlalu akurat. Kementerian Pertahanan Suriah segera mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyebut serangan itu sebagai tindakan agresi dari Israel, yang kembali melanggar wilayah udara Lebanon untuk melancarkan serangan ke Damaskus. Ini bukan hanya pelanggaran hukum internasional, ujar Jenderal Mahir Aldin di hadapan kamera. Ini adalah deklarasi perang terbuka. Dan kami akan membalas. Tidak hari ini, tapi saat mereka tidak siap. Tak butuh waktu lama, dunia internasional mulai bereaksi. Media internasional merilis foto satelit yang memperlihatkan kehancuran total bangunan. Media sosial dipenuhi video amatir yang menangkap cahaya ledakan dari kejauhan, membuat warganet bertanya-tanya. Apakah ini awal dari perang baru di Timur Tengah? Namun, satu hal yang tidak disadari oleh banyak orang, bahwa di balik puing-puing itu, Suriah sedang menyusun balasan. Dan balasan itu akan membuat dunia terdiam. Hari-hari setelah serangan di Damaskus dipenuhi kecemasan. Di balik dinding markas militer Suriah yang masih berdiri, para jenderal dan komandan berkumpul dalam ruang tertutup. Tidak ada siaran pers. Tidak ada komentar media. Hanya sunyi dan rencana. Jika kita membalas dengan cara biasa, mereka akan siap, ucap Jenderal Mahir dengan nada dingin. Kita perlu sesuatu yang belum pernah mereka duga. Beberapa jam kemudian, intelijen militer mengirim sinyal hijau. Sebuah titik lemah ditemukan, kompleks pertahanan militer utama Israel di selatan dataran tinggi Golan. Lokasi itu dikenal sebagai Mehon Habirah, sebuah pusat komando bawah tanah yang menyimpan jaringan komunikasi, ruang kontrol drone, hingga sistem pengendali rudal jarak jauh. Tempat itu selama ini dianggap tak tersentuh, terlindung oleh kubah besi dan radar lapis ganda. Namun Suriah telah mempelajari pola dan menunggu celah. Pada malam keempat setelah serangan Damaskus, operasi balasan diluncurkan. 12 rudal balistik jarak menengah ditembakkan dari wilayah timur Suriah. Rudal-rudal itu dikalibrasi secara presisi, dengan sistem pengendali arah berbasis drone kamikaze yang diluncurkan terlebih dahulu untuk membutakan radar Israel. Tepat pukul 1.12 dini hari, ledakan dahsyat mengguncang sisi barat daya Israel. Mehon Habirah, kompleks bawah tanah itu, hancur lebur. Ledakan besar di permukaan menciptakan lubang menganga di tanah sedalam 20 meter, dan menghancurkan seluruh sistem komunikasi dalam radius 2 kilometer. Kebakaran besar terjadi. Api melahap fasilitas militer dan pusat data digital yang digunakan untuk koordinasi operasi di wilayah Gaza dan Lebanon. Yang lebih mengejutkan lagi, jumlah korban mencapai 2.000 tentara. Sebagian besar adalah operator teknis, analis militer, dan staf elit Angkatan Darat yang berada dalam sesi pelatihan strategi ketika serangan menghantam. Israel sempat mencoba merespons melalui media, dengan menyebutnya sebagai insiden besar.
Namun informasi yang bocor ke media internasional tidak bisa dibantah. Dunia pun terkejut. Selama ini, hampir tak ada yang percaya bahwa Suriah memiliki kemampuan membalas serangan dengan dampak sebesar itu. Namun kenyataannya, keseimbangan militer di kawasan mulai terguncang. Di markas besar Damaskus, para perwira tak merayakan kemenangan. Mereka tahu, ini baru permulaan. Karena setelah serangan ini, dunia tak akan sama. Pagi itu, Damaskus diselimuti kabut tipis. Namun bukan karena cuaca, melainkan karena asap puing yang belum hilang sepenuhnya dari bekas serangan pekan lalu. Di tengah reruntuhan, terdengar azan subuh menggema, seolah menguatkan semangat warga yang masih menyimpan luka dan amarah. Namun pagi itu berbeda. Untuk pertama kalinya sejak tragedi di Binaat al-Tahsin, rakyat Suriah berkumpul di jalan-jalan. Mereka tidak memekik marah, tidak pula membawa senjata. Yang mereka bawa adalah bendera Suriah dan suara takbir yang membahana di sepanjang jalanan. Jurnalis asing yang meliput di lokasi mencatat momen langka itu. Bukan karena kerusuhan, tapi karena kekompakan rakyat sipil dan militer yang bersatu dalam satu suara. Kami tidak takut. Kami tidak mundur. Kami akan berdiri untuk tanah kami. Di sisi lain, pemerintah Suriah mengadakan konferensi pers terbuka. Presiden Suriah tampil langsung, sesuatu yang jarang terjadi dalam situasi genting. Dengan suara berat namun mantap, ia berkata, "Kami tidak mencari perang. Namun jika tanah kami diinjak dan rakyat kami dilukai, maka kami punya hak untuk membela diri. Dan hari ini, dunia telah melihat bahwa Suriah tidak lagi diam." Kata-kata itu disambut gemuruh di seluruh negeri. Bahkan negara-negara sekutu mulai membuka suara. Beberapa di antaranya menyatakan keprihatinan mendalam atas aksi sepihak yang dilakukan Israel beberapa waktu lalu. Sementara itu, Israel berada dalam kondisi darurat militer. Radar mereka yang semula aktif penuh kini dibuat lumpuh. Ribuan pasukan cadangan dipanggil pulang dari perbatasan Gaza dan Lebanon untuk memperkuat sistem pertahanan dalam negeri yang kini dianggap rentan. Namun yang paling mengejutkan adalah reaksi dari rakyat Israel sendiri. Di Tel Aviv dan Yerusalem, muncul unjuk rasa yang menuntut jawaban dari pemerintah. "Kenapa kita bisa kecolongan?" teriak salah satu pengunjuk rasa. "Kenapa 2.000 anak kami gugur tanpa peringatan?" Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern konflik Israel-Suriah, bukan hanya militer yang merespons, tapi masyarakat internasional pun mulai bertanya-tanya tentang siapa yang memulai, dan siapa yang terlalu jauh melangkah. Langit Damaskus pagi itu memang tidak cerah. Tapi bagi rakyatnya, hari itu adalah hari kebangkitan. Hari ketika suara mereka tak lagi dibungkam, dan ketika dunia mulai memperhatikan apa yang selama ini tak terlihat. 1 pekan setelah serangan balasan Suriah, konflik yang semula terbatas di darat, mulai merembet ke laut. Laut Merah, yang selama ini menjadi jalur vital perdagangan dan militer, kini berubah menjadi arena bayangan bagi kedua negara. Tidak ada yang berbicara terbuka. Tapi di bawah permukaan, perang senyap mulai bergerak. Angkatan Laut Suriah, yang selama ini hanya memiliki kekuatan terbatas, tiba-tiba menerima penguatan. Beberapa kapal selam ringan dan drone laut canggih muncul di pelabuhan Tartus. Dunia mencium adanya dukungan teknis dari sekutu regional yang selama ini diam. Di sisi lain, Israel langsung menurunkan armada patroli ke sisi selatan Laut Merah. Tujuannya jelas, mengawasi semua pergerakan kapal dari utara Suriah yang melintasi terusan Suez menuju arah Yaman dan Teluk Aden. Namun yang tak disangka, pada malam ke-9 sejak serangan balasan Damaskus, terjadi insiden misterius. Sebuah kapal militer Israel yang sedang berpatroli, bernama INS Nasher, tiba-tiba meledak dari dalam. Awalnya, militer Israel menyebutnya sebagai kecelakaan mesin. Namun investigasi internal bocor ke media, kapal itu ternyata disusupi drone air bawah laut yang menyelinap dari dasar pelabuhan hingga ke lambung kapal. Ledakan itu tidak hanya menenggelamkan INS Nasher, tetapi juga menewaskan 27 prajurit di dalamnya. Yang lebih mengejutkan, beberapa detik sebelum ledakan terjadi, sistem komunikasi kapal tiba-tiba padam sepenuhnya. Tidak ada peringatan. Tidak ada sinyal darurat. Hanya sunyi, lalu dentuman yang mengguncang laut. Malam itu, seluruh wilayah perairan Laut Merah langsung ditutup untuk akses sipil. Media internasional mulai menyebutnya sebagai
Bayangan dari Damaskus. Beberapa analis pertahanan menyatakan bahwa ini adalah bentuk perang generasi baru, perang yang tidak lagi dilawan dengan tank dan peluru, tetapi dengan sistem drone laut, peretasan, dan operasi senyap. Sementara itu, stasiun berita Suriah hanya mengeluarkan satu kalimat pernyataan. Kami tidak menginginkan eskalasi. Tapi jika darah kami tumpah, maka mereka akan tahu, kami bisa membalas dari segala arah. Laut Merah kini tidak lagi biru. Ia menjadi medan gelap yang penuh teka-teki. Karena dalam perang seperti ini, musuh sejati tak selalu datang dari udara, tapi dari dalam gelombang yang tak terlihat. Di sebuah ruangan bawah tanah di kota Homs, Suriah, terdengar bunyi mesin yang tidak pernah berhenti berdengung. Ruang itu sempit, lembab, dan dijaga oleh pasukan khusus. Namun di balik pintu baja itu, tersembunyi unit rahasia yang sangat ditakuti Israel. Unit ini dikenal dengan nama Shafaq al-Aswad atau Fajar Hitam. Mereka bukan tentara biasa. Mereka adalah para ahli sandi, operator siber, dan mantan peretas yang kini bekerja untuk kepentingan negara. Selama bertahun-tahun mereka diam. Namun setelah serangan terhadap gedung pertahanan di Damaskus, satu kata perintah dikirim dari markas militer pusat. Aktifkan protokol 7. Perintah itu membuka kembali akses terhadap jaringan informasi yang selama ini disusupi ke dalam sistem Israel. Melalui kabel bawah tanah dan jaringan digital yang samar, mereka berhasil menyalurkan virus data khusus ke pusat komando militer Israel di Negev. Virus itu diberi nama Qiyam, yang artinya bangkit. Ia tidak langsung menyerang. Ia tidur, mempelajari pola, dan diam-diam mengumpulkan kode-kode rahasia. Hingga pada tanggal 15 malam, satu kode penting berhasil diputus. Lokasi koordinat bunker darurat milik Israel di Gurun Selatan, tempat para jenderal strategis berkumpul untuk menyusun operasi udara lanjutan. Setelah mendapatkan koordinat itu, pasukan rudal Suriah langsung melakukan perhitungan ulang. Namun kali ini, serangan tidak dilakukan dengan rudal biasa, melainkan dengan rudal pintar generasi baru, buatan dalam negeri, yang hanya bisa dikendalikan melalui frekuensi sandi. Serangan dilakukan pada pukul 3.27 dini hari. Bunker yang berada 23 meter di bawah tanah itu diguncang dari atas dan bawah secara bersamaan. Ledakan dari udara menghancurkan pintu masuk utama, sementara getaran dari bawah tanah memutus jalur evakuasi. Akibatnya, seluruh kompleks tak bisa diakses selama 5 jam. Dan di dalamnya 8 perwira senior Israel dilaporkan tewas, termasuk salah satu kepala strategi militer sayap udara. Pemerintah Israel tidak memberi komentar terbuka. Namun beberapa media yang berbasis di Eropa mulai mencium adanya gangguan besar dalam struktur komando militer mereka. Di Homs, para anggota Fajar Hitam kembali ke posisi semula. Tak satu pun dari mereka muncul ke publik. Tidak ada medali. Tidak ada upacara. Yang mereka miliki hanyalah layar komputer dan perintah selanjutnya. Perang tak lagi hanya tentang senjata dan tank. Kini, satu baris kode bisa mengubah nasib ribuan orang. Dan dari Homs, satu persatu kode itu mulai membuka jalan menuju guncangan yang lebih besar. Langit Israel selama ini dikenal dengan satu nama yang menakutkan musuh, Iron Dome. Sistem pertahanan udara berlapis itu telah berfungsi selama bertahun-tahun, menangkis ribuan roket dari berbagai arah. Namun, pagi itu, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya akhirnya terjadi. Tanggal 17, pukul 4.06 pagi waktu Yerusalem. Tiba-tiba, dari langit utara, muncul 21 rudal balistik berkecepatan tinggi, terbang dengan lintasan tidak biasa. Radar Israel langsung aktif, dan Iron Dome bergerak cepat. 5 rudal berhasil dihancurkan di udara. 8 rudal berhasil dialihkan arah. Namun, 6 rudal sisanya menembus semua lapisan pertahanan. Salah satunya menghantam pusat pengawasan udara di kota Ashdod. Yang lain menghantam stasiun radar di Negev Barat. Dan satu lagi, yang paling mematikan, mengguncang pangkalan udara Hatzerim, tempat pelatihan pilot tempur dan markas skuadron drone militer. Ledakan itu merusak landasan pacu, menghancurkan 11 unit pesawat tempur yang tengah diparkir, serta menewaskan 73 personel militer. Tak hanya itu, satu hanggar utama tempat penyimpanan drone canggih terbakar habis. Militer Israel terkejut. Bukan hanya karena kerusakan fisik, tapi karena mereka sadar. Iron Dome tidak lagi mutlak.
Salah satu analis senior di media internasional bahkan mengatakan, untuk pertama kalinya sejak diciptakan, Iron Dome menunjukkan titik lemahnya. Dan dunia baru saja menyaksikannya. Di dunia maya, video dari warga sipil yang merekam dentuman ledakan dan nyala api dari jarak jauh langsung viral. Tagar Iron Dome Break mulai menjadi trending di berbagai platform sosial global. Media barat mulai membuka diskusi. Apakah kita sedang melihat awal dari babak baru dalam kekuatan militer di Timur Tengah? Namun bagi rakyat Suriah, ini bukan sekadar balasan. Ini adalah bentuk pertahanan diri yang tertunda. Karena selama bertahun-tahun, mereka harus menelan luka tanpa balas. Dan kini, mereka telah menunjukkan bahwa mereka mampu, bukan untuk menguasai, tapi untuk berkata, kami bukan bangsa yang bisa diinjak tanpa akibat. Langit yang selama ini dijadikan perisai, kini tak bisa lagi menjanjikan perlindungan mutlak. Dan dunia pun mulai sadar, bahwa kekuatan sesungguhnya bisa lahir dari tempat yang tak pernah mereka duga. Pukul 2 dini hari, tanggal 20. Di sebuah ruang bawah tanah di Tel Aviv, sirene berbunyi panjang. Namun kali ini, bukan untuk latihan. Seluruh sistem militer Israel menerima sinyal merah, ancaman strategis dari arah timur. Dalam waktu singkat, sistem pertahanan udara dinyalakan penuh. Drone pengintai diluncurkan. Dan semua pasukan darat diperintahkan siaga tempur. Namun yang tidak diketahui oleh mereka adalah bahwa serangan itu bukan datang dari langit, melainkan dari arah darat, udara, dan laut dalam waktu bersamaan. Dalam waktu 30 menit, Suriah meluncurkan serangan terpadu. Rudal darat diluncurkan dari perbatasan dataran tinggi Golan. Drone tempur menyerang titik-titik komunikasi dari Laut Mediterania. Sementara pasukan siber mengganggu jaringan satelit dan alat komunikasi utama militer Israel. Target utama bukan hanya pangkalan militer, tapi juga pusat data cadangan yang terletak di bawah tanah kota Bir Sheva. Pusat data ini selama ini menyimpan cadangan sistem pertahanan dan komunikasi negara. Ledakan hebat terjadi setelah 2 rudal akurat menembus celah ventilasi bunker. Hanya butuh 45 detik, dan pusat itu gelap total. Yang terjadi setelahnya adalah kekacauan. Sistem kendali drone Israel mendadak terputus. Jet tempur kehilangan panduan satelit. Dan pusat perintah tak bisa menghubungi pasukan di garis depan. Pukul 2.24, Komando Pusat Militer Israel lumpuh. Dalam sekejap, kekuatan militer yang selama ini dianggap tak terkalahkan tiba-tiba diam. Sementara itu, di Damaskus, para komandan Suriah tak memberi komentar apapun. Mereka tahu, kemenangan bukan untuk dirayakan dengan suara, tapi dicatat dengan sejarah. Serangan itu hanya berlangsung 30 menit. Namun dampaknya mengguncang Timur Tengah. Pasar global terguncang. Saham industri militer turun. Dan negara-negara besar mulai bersidang darurat. Tak ada satupun pihak yang mengklaim ini sebagai kemenangan. Karena dalam perang, yang tersisa hanyalah kehancuran dan pelajaran. Namun hari itu, dunia menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Sebuah bangsa yang dulu dianggap hancur, ternyata bangkit, berdiri, dan menatap lawannya, tanpa gentar. 30 menit. Bukan hanya mengguncang sistem pertahanan, tapi mengubah peta kekuatan dunia. Dan kini, semua pihak hanya bisa bertanya dalam diam. Apa yang akan terjadi bila babak berikutnya dimulai?